Halo teman-temanku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu serta terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuli Permatasari. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Program studi bimbingan dan konseling Islam. Mata kuliah Psikoterapi Islam. Dosen pembimbing saya Ibu Triani Puji Astuti. Nah, sebelum lanjut ke video saya selanjutnya, saya mohon dukungan kalian semua. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yakni mengenai metode psikoterapi Islam, keimanan dan ketakwaan. Nah, psikoterapi Islam itu sering diartikan sebagai proses perawatan atau penyembuhan penyakit kejiwaan melalui teknik dan metode psikologi Islam. Menurut M. Hamdani Bakran Az-Zaki berpendapat bahwa psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengarahan Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, rasulnya. Nah, adapun fungsi dari tujuan psikoterapi Islam. Fungsinya ini dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pencegahan. Apa sih fungsi pencegahan ini? Fungsi pencegahan ini yaitu dengan mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan ilmu ini. Nah, seseorang akan dapat terhindar dari hal-hal, keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, spiritual, atau moral. Nah, yang kedua, fungsi penyembuhan dan perawatan. Fungsi penyembuhan dan perawatan ini yang pastinya yaitu melalui zikir, sholat, terus dengan membacakan salawat Nabi. Itu adalah proses untuk penyembuhan dan perawatan seseorang. Yang ketiga, fungsi pensucian dan pembersihan ini yaitu menjauhkan kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita dan sifat-sifat negatif dari diri kita. Adapun tujuan psikoterapi Islam yaitu yang pertama, memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohaninya. Kedua, mengenali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani. Ketiga, yaitu mengantarkan individu kepada perubahan konstruktur dalam kepribadian dan etos kerja. Keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keinsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mengantarkan individu mengenali, mencintai, dan berjumpa dengan jati diri serta Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk psikoterapi Islam berwawasan Islami, yaitu ada 2 kategori menurut Muhammad Mahmud. Yang pertama, ini duniawi. Nah, duniawi ini berupa pendekatan dan teknik pengobatan psikis
setelah memahami psikologi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ukrawi, yakni berupa bimbingan mengenai nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Nah, keduanya ini saling berterkaitan satu sama lain. Adapun juga fungsi terapeutik. Nah, itu terapi untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien atau meningkatkan rasa percaya diri pasien terhadap perawatnya. Nah, adapun menurut Stewart dan Sunden 1995, nah dia menjelaskan bahwa fungsi komunikasi terapeutik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Yang kedua, identitas diri yang jelas dalam rasa integritas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling bertergantungan dan mencintai. Nah, fungsi yang keempat yakni meningkatkan kesehatan, kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistik. Adapun objek psikoterapi Islam. Nah, menurut Hamdani Bakran Az-Zaki dalam bukunya Konseling dan Psikoterapi Islam, dia membagi objek psikoterapi Islam ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu mental, yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, dan proses yang berasosiasi dengan akal. Yang kedua, spiritual, yakni mengenai masalah ruh, semangat jiwa, religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesehatan, kesalehan, dan menyangkut nilai transendental. Ketiga, moral atau akhlak, yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Keempat, fisik. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun metode psikoterapi Islam, yang pertama itu metode ilmiah, metode keyakinan, metode otoritas, metode intuisi. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon untuk kalian mengomen di bawah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, harus tetap di rumah, harus jaga jarak, dan harus ikuti peraturan protokol yang ada di luar sana jika mau keluar rumah. Jaga terus kesehatannya teman-temanku. Sampai jumpa.